Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada video kali ini kita membahas tentang ilmu tajwid. Pada bagian kali ini kita membahas tentang pembagian idgham. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pembagian idgham itu ada beberapa hukum. Di hukum yang pertama itu ada dinamakan hukumnya idgham mutamatsilain. Yang kedua ada nama hukumnya ialah idgham mutajanisain. Yang kedua dan yang ketiga itu dibilang idgham mutaqarribain. Juga sudah kita bahas. Ya. Sekarang pada video kali ini kita membahas yaitu yang pertama terlebih dahulu. Tentang apa itu? Tentang idgham mutamatsilain. Pada video kali ini kita membahas yang pertama tentang idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain ialah dalam arti bahasa memiliki arti idgham yang sepadan dan yang serupa. Itu menurut sisi bahasa. Namun dari sisi istilah di ahli qira, idgham mutamatsilain ialah idgham yang terjadi bila dua hurufnya itu sama. Sama apa? Sama makhrajnya dan sama juga sifatnya. Contohnya bagaimana? Hurufnya itu ada ba ketemu dengan ba, ta ketemu dengan ta, dal ketemu dengan dal, zal ketemu dengan zal, kaf ketemu dengan kaf, ra ketemu dengan ra, lam ketemu dengan lam, mim ketemu dengan mim, waw bertemu dengan waw, ha bertemu dengan ha, dan lain-lain ya. Maka apabila pertemuan dua huruf yang sama, maka itu nama hukumnya ialah idgham mutamatsilain. Bagaimana contohnya? Contohnya ini contohnya. Ba ketemu dengan ba, ba ketemu dengan ba, contohnya ialah fadrib bihi, fadrib bihi. Ba yang pertama ini tidak dibaca, dia langsung baca yang ba yang kedua. Fadrib bihi, fadrib bihi. Lalu begitu juga yang ta ketemu dengan ta. Contohnya ialah rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Itu ta ketemu dengan ta. Lalu dal ketemu dengan dal. Contohnya ialah waqad dakhalu, waqad dakhalu, waqad dakhalu. Itu contoh yang dal ketemu dengan dal. Yang keempat, zal ketemu dengan zal. Contohnya ialah izzahaba, izzahaba. Dan yang kelima, kaf ketemu dengan kaf. Contohnya ialah yudrikumul mauta, yudrikumul mauta. Mautu bukan mauta. Yudrikumul mautu, yudrikumul mautu, yudrikumul mautu. Itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam itu ialah ra ketemu dengan ra, ra bertemu dengan ra. Maka contohnya wazkur rabbaka, wazkur rabbaka. Itu contoh yang keenam. Ra bertemu dengan ra.
Contoh yang ketujuh ialah lam ketemu dengan lam. Contohnya alam akul lakum, alam akul lakum. Itu contoh yang ketujuh. Sekarang contoh yang kedelapan ialah mim mati bertemu dengan huruf mim. Contohnya fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun. Kita di sebelumnya sudah membahas hukum mim mati, dan juga dalam di sini juga kita sudah bahas hukumnya idgham mutamatsilain. Apa itu? Ialah pertemuan huruf yang sama. Di sini contoh yang ke-8 ini ada mim mati bertemu dengan mim. Maka dia itu ada dua nama penyebutannya dia. Bisa dibilang idgham mimi, bisa juga dibilang idgham mutamatsilain. Ya. Idgham mimi bisa juga dibilang idgham mutamatsilain. Seperti itu ya. Karena apa? Karena nanti kita bahas di setelahnya. Apa persamaan? Kenapa dia bisa disebut dua idgham mimi ini? Insyaallah nanti kita bahas di video setelahnya. Ya. Lanjut. Mim bertemu dengan mim, maka nama hukumnya ada dua. Ada yang dinamakan idgham mimi, dan ada juga yang dinamakan idgham mutamatsilain. Contoh yang ke-9. Awajanuhum. Ini waw bertemu dengan waw. Lanjut, ha bertemu dengan ha. Contohnya ialah yuwajjihu. Semua ini itu dinamakan nama hukumnya idgham mutamatsilain. Di sini ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Mari kita baca. Dapat disimpulkan bahwa idgham mutamatsilain menghendaki syarat adanya dua huruf yang sama dan huruf yang pertama itu dimatikan, sedangkan huruf yang kedua itu hidup, sehingga cara membacanya atau memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua itu seolah-olah tersebut dibacanya dengan cara apa? Dengan cara bertasdid. Di sini ada pengecualiannya. Ayo kita baca. Namun di antara sekian huruf hijaiyah ada huruf yang dikecualikan. Berarti dia ada huruf yang pengecualiannya. Apa saja hurufnya? Yang diberi syarat tambahan huruf tersebut adalah huruf waw dan huruf ya. Huruf tersebut adalah huruf waw dan huruf ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contohnya. Ya. Contoh yang pertama itu huruf waw bertemu dengan huruf waw. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat ke-107. Bacaannya ialah amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Contoh yang kedua, huruf ya bertemu dengan huruf iya. Contohnya di dalam Al-Quran surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat yang ke-5. Fi yaumin. Kenapa kedua bacaan ini tidak termasuk ke dalam hukum idgham mutamatsilain? Di dalam dua contoh di atas, meskipun sudah memenuhi syarat idgham mutamatsilain, namun kedua contoh
tersebut tidak bisa dibaca dengan idgham mutamatsilain, melainkan harus dibaca tetap atau jelas. Itulah kenapa dia dikatakan, kenapa dia tidak termasuk ke dalam idgham mutamatsilain, karena dia itu harus dibaca dengan tetap atau dibaca dengan jelas. Seperti itu ya. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu biar semakin mudah untuk difahami. Yang pertama, kita di sini pembahasannya tentang nama babnya itu ialah pembagian idgham. Pembagian idgham ini memiliki 3 hukum. Hukum yang pertama itu idgham mutamatsilain. Hukum yang kedua itu idgham mutajanisain. Hukum yang ketiga itu dinamakan idgham mutaqarribain. Pada video ini kita bahas yang pertama dulu. Apa itu? Ialah idgham mutamatsilain. Mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain ialah pertemuan hurufnya yang sama. Pertemuan kedua huruf yang sama. Pertemuan dua huruf yang sama. Itu ialah idgham mutamatsilain. Pertemuan dua huruf yang sama. Ini dah ya. Pertemuan dua huruf yang sama. Itulah yang dikatakan nama hukumnya idgham mutamatsilain. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya yang tadi. Apa aja itu? Bisa lam bertemu dengan lam. Bisa ro bertemu dengan ro. Bisa dal ketemu dengan dal. Bisa ta ketemu dengan ta. Dan sebagainya. Dan dia juga ada pengecualiannya. Pengecualiannya terdapat di dalam Al-Quran. Surah yang ke Al-Kahfi. Surah 18 ayat 107. Dan Quran surah As-Sajdah. Surah yang ke-32 ayat ke-5. Oke, cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.